pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA, satuan baku, dan satuan tidak baku. Pokok bahasan kita pada hari ini yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dengan tujuan pembelajaran dapat membedakan besaran pokok dengan besaran turunan. Dengan pembelajaran ini, kamu dapat memiliki profil pelajar Pancasila yaitu 1. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bernalar kritis dan mandiri. Selamat belajar. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran. Besaran pokok bukan hasil perhitungan antar besaran. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ibu menampilkan macam-macam besaran pokok, satuan, serta simbol satuannya. Di situ kita lihat sudah tertera ada besaran pokok, ada satuan, ada simbol satuan. Untuk besaran pokok massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg atau kilogram dengan tulisan kg-nya huruf kecil. Kemudian besaran pokoknya panjang, satuannya meter, simbol satuannya m kecil. Kemudian besaran pokok intensitas cahaya, satuannya kandela, simbol satuannya CD kecil. Besaran pokok waktu, satuannya second, simbol satuannya S kecil. Besaran pokok kuat arus, satuannya ampera, simbol satuan A besar. Besaran pokok jumlah zat, satuan mol, simbol satuan mol huruf kecil. Besaran pokok suhu, satuan Kelvin, simbol satuan K besar. Untuk mempermudah dalam pengingatan kamu, ibu menampilkan singkatan dalam besaran pokok yaitu masa paling indah waktuku jumpa Susi. Nah, jadi kalau nanti kamu berpapasan dengan seseorang, dia bertanya, coba kamu sebutkan besaran pokok apa-apa saja. Kamu jawab aja, masa paling indah waktuku jumpa Susi. Apa maksudnya? Kamu jelaskan, masanya tuh adalah masa, palingnya tuh panjang, indahnya intensitas cahaya, waktunya waktu, KU-nya kuat arus, jumpanya jumlah zat, susinya suhu. Jadi kamu enak menjawabnya. Teringatlah kamu kata-kata masa paling indah waktuku jumpa Susi. Masa, panjang, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, jumlah zat, dan suhu. Besaran turunan merupakan hasil perhitungan dari beberapa besaran pokok. Besaran turunan memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Anak-anak, coba perhatikan tabel yang telah ibu tampilkan. Di sini ada tabel mengenai besaran turunan. Nah, sebelumnya kamu juga sudah melihat tabel mengenai besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan ini jumlahnya banyak, tidak hanya 10 saja yang ibu tampilkan. Kamu bisa mencarinya lebih lain di internet atau di buku yang menunjang. Oke, lanjut. Nah, di tabel ini kita bisa melihat ada 4 kolom. Kolom pertama itu nomor, kolom kedua ada besaran turunan, kolom ketiga ada penjabaran dari besaran pokok, dan kolom keempat itu ada satuan sistem MKS. Nah, untuk yang pertama itu ada luas. Nah, luas memiliki
penjabaran dari besaran pokok yaitu panjang kali lebar, di mana satuan sistemnya adalah meter pangkat 2 atau bisa juga kita sebut meter persegi. Selanjutnya yang kedua ada volume. Volume itu dia penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita ulangi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, satuan sistemnya adalah meter pangkat 3 atau bisa kita sebut meter kubik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan meter kubik, kalian sudah paham bahwa yang dimaksud itu adalah meter pangkat 3. Setelah kalian perhatikan tabel dari besaran pokok sebelumnya dengan besaran turunan, apakah kalian melihat perbedaan? Jawabannya itu adalah terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah besaran turunan merupakan hasil dari perhitungan beberapa besaran pokok. Kalau kita ibaratkan, besaran turunan ini adalah anak, ya, anak. Sedangkan besaran pokok adalah orang tua. Jadi, si besaran turunan ini merupakan hasil, ya, hasil perhitungan dari beberapa besaran pokok yang dijumlahkan. Contohnya seperti tadi, luas. Luas memiliki penjabaran dari panjang kali lebar. Nah, panjang itu adalah besaran pokok dari panjang, dan lebar juga masih besaran pokok dari panjang. Kenapa? Karena panjang dan lebar memiliki satuan meter. Ingat, pada besaran pokok, satuan meter itu adalah milik dari besaran pokok panjang. Kenapa pada luas satuan sistem MKS-nya meter pangkat 2? Karena panjang memiliki sistem satuannya meter, dan lebar juga memiliki satuan sistemnya meter. Maka meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2 atau meter persegi. Coba kita melihat contoh soal perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan. Baik anak-anak, di sini ibu telah menampilkan sebuah contoh soal agar kamu lebih paham mengenai perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan. Contohnya itu, Tono berlari dengan jarak sebesar 10 meter dengan waktu 5 detik. Berapakah kecepatan Tono? Ayo, Anda masih ingat apa rumus dari kecepatan? Di tabel sebelumnya, Ibu telah menampilkan bagaimana cara mencari kecepatan. Ya benar, mencari kecepatan itu adalah dengan cara V sama dengan S per T. Maksudnya, nah satu-satu kita bahas ya. Sebelum kita membahas soal, ada baiknya kamu menjawab soal dengan tahapan yang teratur. Maksudnya, kamu buat dulu diketahuinya apa dari soal, yang ditanya apa di soal, baru kamu jabarkan jawaban kamu. Jangan langsung kamu menjawabnya tanpa ada diketahui dan ditanya. Itu mustahil. Tandanya kamu apa? Nyontek. Bukan ya? Harus teratur ya. Harus ada diketahui dan ditanyanya. Oke. Yang diketahui dari soal itu adalah jarak.
Nah, jarak memiliki simbol S sebesar 10 dengan satuannya apa? Meter. Lalu waktu ada simbolnya T sebesar berapa? 5 dengan satuan sekon. Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan ini memiliki simbol yaitu V. V kecil ya, bukan V besar. Maka untuk menjawabnya itu adalah V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak dia memiliki nilai 10 meter, sedangkan waktu memiliki 5 sekon. Maka 10 meter dibagi 5 sekon menghasilkan 2 meter per sekon. Ingat ya lagi, ketika kamu melakukan penjumlahan, jangan yang kamu jumlahkan angkanya saja, kamu tinggalkan dia satuannya. Ketika kamu mengerjakan sebuah soal, kamu tahu jawabannya, tapi kamu tidak tahu apa satuannya. Oleh karena itu, ketika kamu melakukan perhitungan, perhatikan kembali satuannya apa. Jangan kamu tinggalkan ya. Oke. Nah, di sini kan bisa kita lihat yang mana besaran pokok dan yang mana besaran turunan. Ayo. Besaran pokok itu adalah si jarak dan waktu. Sedangkan besaran turunan adalah kecepatan. Kenapa jarak dan waktu besaran pokok? Karena mereka bukan hasil dari perhitungan, ya, melainkan mereka hasil dari pengukuran. Ibu ulangi, jarak dan waktu bukan merupakan besaran turunan, karena jarak dan waktu bukan hasil perhitungan, melainkan hasil pengukuran. Lalu, kenapa kecepatan besaran turunan? Karena kecepatan merupakan perhitungan atau penjumlahan dari besaran pokok, yaitu jarak dan waktu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat.